Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Erwan Dimantara. Bersama saya, Rima Ramlia Zahra. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan tips agar teman-teman lulus tes wawancara PPS atau KPPS Pilkada 2024 nanti. Beserta 20 soal dan jawaban tes wawancara Pilkada 2024 yang up to date atau terkini. Ini bisa jadi acuan atau bahan belajar untuk teman-teman nanti yang ingin mengikuti tes wawancara PPS atau KPPS. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips supaya lolos tes wawancara dalam rekrutmen PPS dan KPPS pada Pilkada 2024. Nah, di antaranya itu, yang poin pertama, ketika teman-teman memperkenalkan diri, itu baiknya dimulai dengan ucapan salam dan terima kasih. Lalu berikutnya perkenalkan diri teman-teman itu secara singkat, jelas, dan akhiri pula dengan salam. Nah, untuk yang kedua, tunjukkan bahwa teman-teman itu tertarik dan berkomitmen dalam pekerjaan ini gitu. Maksudnya dalam nanti gitu PPS dan KPPS. Yang ketiga, apabila teman-teman ditanya tentang situasi di mana teman-teman itu harus memilih satu dari dua pilihan yang sama penting, maka jawabannya itu dahulukan dulu pekerjaan. Nah, yang keempat, jangan menunjukkan sikap seperti yang menggurui pewawancara gitu dan harus bersikap sewajarnya. Nah, menggurui di sini itu maksudnya teman-teman itu jangan menunjukkan sikap yang merendahkan gitu atau superioritas terhadap pewawancara nanti gitu ya. Nah, untuk yang kelima itu yang paling penting ya, kuasai materi mengenai kepemiluan dan kewilayahan. Oke, selanjutnya di sini saya akan berbagi 20 soal serta jawabannya ya untuk tes wawancara PPS dan KPPS Pilkada 2024. Nah, untuk nomor 1 itu ceritakan tentang diri kamu secara singkat. Nah, untuk menjawabnya itu teman-teman itu bisa menjelaskan tentang background atau latar belakang teman-teman, minat, serta pengalaman yang teman-teman punya gitu ya. Selanjutnya, nomor 2, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pilkada 2024? Nah, untuk cara menjawabnya atau ini contoh untuk menjawab soal tersebut. Motivasi saya yakni untuk ikut serta sebagai pelaksana dan ikut membantu menyukseskan pemilihan umum di desa masing-masing. Nah, selain itu, saya juga ingin membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber-jurdil. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika terpilih sebagai anggota PPS atau ketua PPS Pilkada 2024? Nah, untuk contoh menjawabnya, saya akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni luber-jurdil, atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini hampir mirip-mirip ya cara menjawabnya dengan nomor yang kedua tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan kolektif kolegal? Jawabannya, kolektif kolegal yaitu istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh. Musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Nah, untuk nomor 5,
Berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal kamu? Sebutkan secara rinci. Nah, ini sesuaikan saja ya dengan DPT di desa yang teman-teman tinggali gitu. Nah, ini untuk contoh menjawabnya. Tempat tinggal saya adalah Desa Talaga Sari dan jumlah daftar pemilih atau DPT di desa saya adalah 1.250 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 600 pria dan 650 wanita. Selain itu, terdapat 300 pemilih yang berusia di bawah 30 tahun, 500 pemilih berusia antara 30 sampai 50 tahun, dan 450 pemilih berusia di atas 50 tahun. Jumlah TPS atau tempat pemungutan suara yang disediakan adalah 5, dengan rincian masing-masing TPS melayani sekitar 250 pemilih. Jadi ini sesuaikan aja dengan kondisi desa domisili teman-teman. Juga jawabnya harus secara rinci ya. Nah, soal nomor 6, bagaimana sikap kamu ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban dan melaksanakan tugas untuk kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Selanjutnya nomor 7, apa yang kamu lakukan jika terpilih sebagai anggota PPS atau Ketua PPS Pemilu 2024? Jawabannya, saya akan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan suara, lalu saya akan memastikan pemilihan umum yang berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni Lubar-Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya nomor 8. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Nah, untuk contoh jawabannya, saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas, serta berkomitmen untuk menjamin pemilihan umum akan berlangsung dengan luber-jurdil ya, yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 9. Apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Sebutkan diantaranya. Jawabannya, salah satu wewenang anggota PPS adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS yakni melakukan rekapitulasi pengembalian surat, pemberitahuan pemungutan suara yang telah diterima dari KPPS, serta menyampaikannya ke KPU, kabupaten atau kota melalui PPK terkait. Nah, selanjutnya nomor 10. Apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Untuk menjawabnya atau contoh jawabannya, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP, kabupaten atau kota, untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022, pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Oke, selanjutnya nomor 11. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya, dalam pasal 167 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu akan dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 12. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya, berdasarkan pasal 344 Undang-Undang No. 7 tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak harus sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU. Selanjutnya nomor 13. Jumlah pemilu untuk setiap TPS berapa gitu ya? Jawabannya, berdasarkan pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, menyatakan bahwa pemilu untuk setiap
TPS paling banyak berjumlah 500 orang. Nomor 14, PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Jawabannya, paling lama itu 15 hari. Sejak berakhirnya masukan, tanggapan, dan masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu di tingkat daerah dan provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi, dan masukan dari peserta pemilu atau Bawaslu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU. Selanjutnya, nomor 16, berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Nah, jawabannya itu ada 11 tahapan. Nomor 17, berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Nah, untuk jawabannya sangat mudah ya, yaitu 7 hari. Nomor 18, perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara, jawabannya, mencoret pemilih yang tak memenuhi syarat sebagai pemilih, menambah pemilih baru, dan memperbaiki atau melengkapi elemen daftar pemilih. Selanjutnya, nomor 19, apakah PPS mengumumkan hasil salinan sertifikat hasil perhitungan suara? Jawabannya ya, mengumumkan sesuai dengan pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal itu berisi TPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya. Caranya itu dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Oke, selanjutnya nomor terakhir. Dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh BPS? Jawabannya, PPS berbasis domisili di wilayah RT. Nah, mungkin sekian ya teman-teman video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay tune di channel ini ya.